Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang keempat. Pada akhir bagian ketiga yang lalu, sebagian laskar Jipang yang menyerbu Kademangan Sangkal Putung, menyusup dan menyerbu dari arah selatan, tetapi hal itu telah tercium oleh para penghubung. Widura menarik sayap selatan dan menghadapi Sanakeling. Apakah serbuan itu berhasil? Silahkan ikuti bagian ini. Kalau aku sudah berhadapan dengan induk pasukan, maka pasukanmu yang lain sesaat kemudian pasti sudah akan musnah. Dan kemudian akan datang saatnya induk pasukanmu ini musnah pula. Widura tersenyum. Jawabnya, ya, aku tahu. Sisa-sisa laskar Jipang agaknya benar-benar telah dipusatkan di sekitar Sangkal Putung. Kalau sempalan laskarnya di sini dipimpin Sanakeling, maka di bagian yang lain masih ada Tohpati sendiri, Plasa Ireng, Alap-alap Jalatunda dan siapa lagi. Gila, kau sadari kedudukanmu Widura, kalau begitu kau telah benar-benar siap mati. Nah lihatlah, Sangkal Putung untuk yang terakhir kalinya. Widura bergeser setapak, di sekitarnya pertempuran masih berkecamuk. Namun mereka seolah-olah sama sekali tak menghiraukan kedua pemimpin yang asyik bercakap-cakap itu. Tetapi kini mereka sudah tidak bercakap-cakap lagi. Mereka masing-masing telah mengangkat pedang, dan terdengar Sanakeling itu berkata, "Kau harus mati dulu Widura. Laskarmu akan buyar dengan sendirinya. Aku atau kau," sahut Widura. Sanakeling tidak menjawab. Digerakkannya pedangnya sambil berkata, "Apakah dadamu sudah berperisai baja?" Widura menyilangkan pedangnya di muka dadanya sambil menjawab, "Inilah perisaiku." Sanakeling sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada menyelesaikan dahulu orang ini, pemimpin laskar Sangkal Putung itu. Dengan demikian, maka laskar Sangkal Putung itu akan menjadi tercerai-berai dengan sendirinya. Apalagi kalau laskar Tohpati kemudian datang melanda desa yang sedang ketakutan itu, maka semuanya akan segera selesai. Meskipun ia menjadi cemas juga melihat perkembangan pertempuran itu. Karena itu maka segera ditundukkannya pedangnya. Dengan gerakan pendek dijulurkannya pedang itu ke dada Widura. Gerak Sanakeling itu menjadi isyarat dari suatu perkelahian yang akan menjadi dahsyat sekali. Sebab Widura kemudian mundur selangkah sambil menangkis dengan pedangnya. Sentuhan dari kedua pedang itu untuk yang pertama kalinya, disusul dengan sentuhan-sentuhan yang berikutnya. Semakin lama menjadi semakin dahsyat, dan berkobarlah pertempuran antara Widura dan Sanakeling itu. Kedua-duanya adalah pemimpin yang telah cukup banyak makan asam garamnya peperangan. Masing-masing telah banyak memiliki perbendaharaan pengalaman di dalam dirinya. Karena itu maka perkelahian itu segera menjadi perkelahian yang sengit. Sanakeling pernah mendengar keteguhan perlawanan Widura dari Tohpati, sehingga ia dapat membandingkannya dengan apa yang pernah dilihatnya atas orang itu dahulu. Sedang Widura pernah mendengar tentangan dari berbagai pihak. Keterampilannya, kecepatannya dan ketangguhannya. Kini mereka berhadapan dalam satu pertempuran. Dan ternyata apa yang telah mereka dengar itu sebenarnya lah demikian. Sanakeling terpaksa mengagumi ketangguhan lawannya. Sedang Widura terpaksa berhati-hati karena keterampilan Sanakeling itu benar-benar mengherankan. Dalam pada itu, penghubung yang mendapat perintah Widura memberitahukan keadaan Sangkal Putung itu kepada Untara, segera melakukan tugasnya. Dengan berlari-lari kecil ia menghampiri kudanya yang ditambatkannya di dalam gelap tidak jauh dari pertempuran itu, ditunggui oleh beberapa orang kawannya. Dengan tangkasnya ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan seperti angin kuda itu dipacunya ke tempat kedudukan Untara, di ujung barat dari sebuah desa kecil dari Kademangan Sangkal Putung. Untara menerima berita itu dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Baik, aku terima beritamu." Sesaat kemudian Untara segera mengurai keadaan yang dihadapinya. Kini ia benar-benar memimpin induk pasukan yang diserahkan oleh Widura itu kepadanya. Ketika ia melihat Sidanti di antara mereka, maka anak muda itu segera dipanggilnya, "Sidanti, sampai saat ini belum ada laporan bahwa induk pasukan Tohpati akan merubah arah. Kalau ia menempuh jurusan ini, maka kita segera akan berhadapan. Sekarang, kau aku serahi untuk memimpin laskar sayap kanan. Atas nama Kakang Widura, yang dikuasakan kepadaku, ambillah pimpinan itu."
Kalau Tohpati telah terlibat dalam pertempuran dengan induk pasukan ini, maka ambillah arah lambung dan usahakan serangan itu dengan sangat tiba-tiba. Tetapi Untara itu terkejut ketika Sidanti menjawab sama sekali di luar dugaannya, aku adalah anak buah Kakang Widura. Berilah perintah kepada Kakang Widura, dan biarlah Kakang Widura yang memberi perintah kepadaku. Untara mengerutkan keningnya, meskipun demikian ditahannya hatinya, katanya, aku di sini mendapat kekuasaan dari Kakang Widura. Sidanti itu tersenyum, aneh, pangkat serta jabatanmu lebih tinggi dari Kakang Widura. Apakah wajar kalau kau mewakilinya? Untara menarik nafas dalam-dalam, pandangan matanya melontar jauh menembus gelapnya malam. Telah siap menerkamnya, Macan Kepatihan beserta laskarnya yang benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatan yang ada pada mereka. Karena itu, betapa darahnya bergolak, namun Untara mencoba sekuat-kuat tenaganya untuk melawannya. Bahkan katanya kemudian, Sidanti, kau benar-benar perasa. Dalam keadaan seperti sekarang ini, marilah kita lupakan segala persoalan di antara kita masing-masing. Marilah kita lupakan seandainya ada perselisihan di antara pribadi kita masing-masing. Marilah kita pusatkan kemampuan yang ada pada kita untuk menghadapi lawan kita. Macan Kepatihan beserta laskarnya, Sidanti mendengar kata-kata Untara itu. Terasa juga sesuatu menyentuh dadanya, sehingga karena itu katanya, baiklah. Untuk kali ini aku penuhi perintah yang tidak lewat saluran yang sewajarnya itu, demi keselamatan Sangkal Putung. Terima kasih Sidanti, sahut Untara. Sidanti itu pun segera pergi ke sayap kanan. Atas nama pimpinan Laskar Sangkal Putung, ia memegang pimpinan sayap kanan. Apabila induk pasukan telah terlibat dalam pertempuran, maka ia harus segera menyerang dari arah lambung. Beberapa orang yang berada di sayap kanan itu menjadi kecewa atas kehadirannya. Tetapi mereka dalam keadaan yang genting, sehingga karena itu mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka menyadari bahwa Sidanti adalah kekuatan yang tangguh untuk melawan setiap pimpinan yang namanya menakutkan dari pihak lawan. Para anggota itu pun telah mendengar bahwa di dalam pasukan lawan itu terdapat pula nama-nama Plasa Ireng, Alap-alap Jalatunda, Sanakeling, dan yang lain-lain. Di seberang kegelapan malam, Tohpati sedang sibuk menilai keadaan pula. Ketika didengarnya tanda bahaya meraung-raung di seluruh Sangkal Putung, maka Macan Kepatihan itu tertawa. Katanya kepada Plasa Ireng, mudah-mudahan Laskar Pajang ditarik sebagian besar ke arah suara itu. Plasa Ireng dan Alap-alap Jalatunda yang muda itu tertawa pula. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya mereka berkata, tanda bahaya itu pasti akan menarik sebagian besar dari mereka. Karena itu marilah kita menerobos langsung ke pusat kademangan Sangkal Putung. Sebagian dari kita masih akan sempat menyelamatkan Laskar Sanakeling apabila ia keroban lawan. Macan Kepatihan mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, bagus. Marilah kita bergerak. Plasa Ireng dan Alap-alap Jalatunda segera pergi ke kelompoknya masing-masing. Dan sesaat kemudian Tohpati itu pun segera memerintahkan laskar induk itu untuk maju. Ternyata laskar induk itu tidak saja berjalan dalam gerombolan yang liar. Mereka berada dalam sebuah garis yang luas, hampir dalam gelar Garuda Ngalayang meskipun tidak sempurna. Sengaja Tohpati memisahkan sayap-sayapnya dengan jarak yang cukup untuk memberi kesempatan kepada sayap-sayapnya itu melakukan kebijaksanaan menurut keadaan. Apabila ternyata laskar lawan tidak begitu berat, maka sayap-sayap pasukannya dapat berjalan terus menuju ke jantung Sangkal Putung. Menduduki tempat-tempat yang penting, terutama lumbung-lumbung padi serta tempat-tempat perbekalan yang lain. Kemudian Kademangan dan Banjar Desa. Tetapi kalau lawan yang dihadapi cukup kuat, maka mereka harus menempuhnya dari lambung. Pengawas yang dipasang oleh Widura segera melihat kedatangan laskar lawan itu dalam tebaran yang luas. Karena itu segera ia merangkak-rangkak dan berusaha secepatnya menyampaikan berita itu kepada induk pasukannya. Untara yang menerima berita itu segera mengatur laskarnya. Dipecahnya sebagian dari induk pasukan itu untuk dengan tergesa-gesa menempati sayap kiri. Citragati memimpin sayap ini, berkata Untara. Citragati termangu-mangu sejenak. Dipandangnya Agung Sedayu dengan sudut matanya. Namun ia tidak bertanya sesuatu. Meskipun demikian Untara memaklumi. Katanya, Citragati, pimpinlah sayap ini.
Biarlah Agung Sedayu besertamu. Ia bukan salah seorang dari laskar Paman Widura, sehingga ia tidak dapat memegang pimpinan apapun. Tetapi ia akan dapat memberimu bantuan. Agung Sedayu menarik nafas. Meskipun kini ia tidak gemetar lagi, namun bagaimanapun juga, ia masih selalu ingin bersama-sama dengan kakaknya. Tetapi ia tidak dapat membantah. Karena itu maka katanya, "Baik, Kakang. Cepat, berangkatlah." Citra Gati dan Agung Sedayu itu pun segera membawa sebagian laskar Pajang dan beberapa anak-anak muda Sangkal Putung beserta mereka. Di antara mereka adalah Swandaru yang seolah-olah ingin berada di dekat Agung Sedayu. Kini Untara tinggal menantikan kedatangan laskar Tohpati. Namun Untara tidak ingin bertempur di dalam desa yang gelap pekat. Karena itu, maka dibawanya laskarnya menyongsong induk laskar Tohpati yang semakin lama semakin dekat. Setelah Untara itu menempuh jarak beberapa puluh langkah dari pedesaan, maka laskarnya segera dihentikan. Diperintahkannya untuk menempatkan diri masing-masing sedemikian, sehingga tidak segera dapat dilihat oleh lawan-lawan mereka yang sedang mendekati. Apalagi dalam malam yang gelap segelap malam itu, hanya cahaya bintang yang berkedipan di langit sajalah yang dapat memberi kemungkinan untuk dapat memandang pada jarak yang dekat. Tetapi ternyata laskar Tohpati itu tidak maju langsung dalam gelarnya. Ternyata beberapa orang diperintahkan oleh macan kepatihan itu merambas jalan. Mereka berkewajiban untuk mengetahui apakah jalan yang mereka tempuh itu tidak berbahaya. Sebab Tohpati memang sudah menyangka bahwa laskar Widura tidak akan menunggunya saja di padesan yang berada di mukanya itu. Meskipun demikian, namun laskar yang dipimpin oleh Untara itu pun memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, ketika mereka telah mengendap di balik pematang, maka dibiarkannya 3 orang laskar Tohpati yang mendahului barisannya untuk berjalan dengan tenang. Dibiarkannya orang itu melampaui barisan Untara yang diam-diam menunggu kehadiran lawannya. Karena itulah maka, laskar Tohpati pun berjalan dengan tenangnya setenang ketiga orang yang mendahuluinya itu. Mereka tidak menduga bahwa laskar Widura yang dipimpin Untara beserta anak-anak muda Sangkal Putung itu telah menunggu mereka di balik lindungan bayangan pematang yang hitam kelam. Maka ketika laskar Tohpati itu sudah semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara Untara memecah sepi malam, mengatasi suara angin yang berdesah di antara daun-daun padi yang masih sangat muda. Di antara heningnya malam terdengar suara itu, sergap, seperti kuda yang lepas dari ikatan. Maka laskar Untara itu pun berloncatan dari balik-balik pematang, langsung menyergap lawan-lawan mereka yang terhenti karena terkejut. Ternyata mereka masih memerlukan waktu sekejap untuk melenyapkan desir yang menggoncangkan dada mereka. Dengan serta-merta mereka menjulurkan senjata-senjata mereka untuk menyongsong laskar Pajang yang melibat mereka seperti badai. "Setan!" geram Tohpati. Dengan lantang ia berkata, "Sayap kanan dan kiri, lihat perkembangan keadaan." Sayap-sayap kanan dan kiri itu pun tidak segera meneruskan perjalanan mereka menyusup langsung ke jantung Sangkal Putung. Mereka menunggu sesaat untuk melihat perkembangan keadaan induk pasukannya. 3 orang yang mendahului gelar laskar macan kepatihan itu ternyata terkejut bukan kepalang. Cepat mereka berloncatan kembali dan langsung melibatkan diri dalam pertempuran melawan orang-orang Pajang. Keadaan itu benar-benar tak disangkanya. Ternyata orang-orang Pajang telah berhasil dengan baik menjebaknya dan menyergap pasukannya. Pertempuran itu pun segera berkobar dengan sengitnya. Tetapi pertempuran ini tidak berlangsung di tengah-tengah desa yang rimbun dalam gelap pepat. Di udara terbuka, maka mereka masih mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengamati kawan dan lawan. Meskipun demikian, pertempuran itu tidak berlangsung terlalu cepat. Masing-masing masih juga ragu-ragu untuk mengayunkan pedang-pedang mereka dengan lepas. Karena itu, baik laskar macan kepatihan maupun laskar Widura di bawah pimpinan Untara itu pun menganggap perlu bahwa beberapa orang di antara mereka menyalakan obor-obor. Ternyata laskar yang dihadapi oleh Tohpati itu cukup berat, sehingga terdengar suara macan kepatihan itu lantang, "Sayap-sayap kanan dan kiri, ikutlah menghancurkan lawan di sini." Baru kemudian kami bersama-sama memasuki Sangkal Putung. Untara mendengar pula aba-aba itu. Tetapi ia tidak memberi aba-aba imbangan. Dibiarkannya sayap-sayapnya menyergap kemudian setelah pertempuran menjadi riuh.
Sayap-sayap kanan dan kiri dari laskar Tohpati itu pun kemudian segera menyergap lawannya dari arah lambung. Sehingga dengan demikian pertempuran itu menjadi bertambah sengit. Ketika sekali lagi Untara mengawasi pertempuran itu, maka hatinya menjadi tenang. Jumlah laskarnya kini telah seimbang dengan laskar Tohpati. Namun meskipun demikian, kemudian disadarinya bahwa anak-anak muda Sangkal Putung yang ikut serta dengan mereka masih belum memiliki kekuatan yang sama dengan Laskar Pajang sendiri. Karena itu maka Untara kemudian memerintahkan kepada 2 orang penghubung untuk segera menggerakkan sayap-sayap laskar mereka. Macan Kepatihan itu tersenyum melihat keseimbangan pertempuran. Menurut perhitungannya, maka ia akan dapat mengatasi lawannya itu. Namun ia tidak tahu bagaimanakah keadaan Laskar Sanakeling. Kalau induk pasukan Pajang telah ditarik untuk melawan Laskar Sanakeling, maka keadaan Sanakeling pasti akan gawat. Karena itu maka Macan Kepatihan segera mengerahkan segenap kekuatan yang ada padanya untuk menebus kekalahan kecil yang dialaminya pada benturan pertama. Tetapi semakin lama Macan Kepatihan itu menjadi semakin yakin bahwa laskarnya akan dapat menjebolkan pertahanan pasukan Pajang dan akan dapat langsung memasuki induk desa Sangkal Putung. Namun tiba-tiba ia terkejut. Dilihatnya sekumpulan pasukan muncul di arah selatan, langsung menyerbu ke dalam perkelahian itu. Sesaat ia berdiri tegak seperti patung, kemudian terdengar suaranya lantang, sayap kiri, siap melawan sayap lawan. Yang berdiri di sayap kiri terkejut mendengar teriakan itu. Seorang anak muda dengan mata yang tajam setajam mata alap-alap menengadahkan wajahnya. Dilihatnya sekelompok laskar langsung menyerbu ke arah mereka yang sedang menghantam lawan dari arah Lambung Iu. Dengan tergesa-gesa anak muda itu menarik beberapa orangnya, yang dengan tergesa-gesa pula melepaskan lawan-lawan mereka. Dengan marahnya anak muda yang memimpin sayap kanan Laskar Macan Kepatihan itu menggeram. Kemudian dengan senjata di tangan ia mendahului anak buahnya meloncat menyongsong laskar yang datang itu. Yang berdiri di paling depan dari Laskar Pajang adalah Citra Gati. Ketika ia melihat lawan menyongsongnya, segera ditundukkannya pedangnya. Dan tanpa berkata sepatah kata pun maka kedua orang itu telah terlibat dalam satu perkelahian. Sedang anak buah mereka pun segera menghambur, dan dengan sengitnya kemudian campuh beradu senjata. Agung Sedayu yang berada di dalam sayap itu melihat Citra Gati bertempur dengan sekuat tenaganya. Lawannya adalah seorang anak muda yang lincah, namun serangannya kuat dan garang. Tiba-tiba dada Agung Sedayu berdesir, alap-alap Jalatunda, desisnya. Namun ia tidak berbuat sesuatu atas perkelahian di antara kedua pemimpin sayap itu. Ketika kedua belah pihak telah tenggelam dalam suatu pertempuran, Agung Sedayu pun ikut bertempur pula. Pertempuran ini adalah pertempuran yang pertama kali dialami. Meskipun dengan pedangnya ia mampu melawan setiap serangan yang datang kepadanya, namun terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Ketika sekali pedangnya terayun, memukul pedang lawannya dengan kekuatannya yang tercurah sepenuhnya, maka pedang lawannya itu terpental jatuh. Kini kesempatan terbuka baginya. Lamat-lamat ia melihat wajah orang itu dalam cahaya obor di kejauhan menyeringai pedih. Dilihatnya betapa wajah itu menjadi ketakutan melihat pedangnya. Ketika tangan Agung Sedayu terjulur, dan ujung pedangnya hampir menembus dada lawannya, tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Ketakutan yang terbayang di wajah lawannya yang telah tidak bersenjata itu membangkitkan iba di hatinya. Ia belum pernah membunuh orang, dan ia sendiri pernah mengalami betapa sakit perasaan yang dikejar-kejar oleh ketakutan. Karena itu maka tiba-tiba tangannya yang sudah terjulur itu digerakkan ke samping, sehingga pedangnya tidak menembus dada lawannya yang telah berputus asa. Lawannya terkejut bukan main, matanya telah menjadi gelap dan harapannya telah putus. Sekilas terbayang istrinya yang masih muda menunggunya, serta anaknya yang baru berumur 3 bulan. Anak yang masih belum pernah ditimangnya, sebab selama ini ia selalu mengembara dari satu tempat ke lain tempat bersama-sama dengan alap-alap Jalatunda atau pemimpin-pemimpin Jipang yang lain. Tetapi tiba-tiba terasa kaki lawannya itu mendesak dadanya, dan terdengar suaranya lirih, "Pergi. Kalau kau masih berdiri di situ, aku bunuh kau." Orang itu benar-benar tidak mengerti. Namun secepat kilat ia meloncat ke samping, menyusup di antara teman-temannya dan dengan nafas terengah-engah ia berdiri di belakang pertempuran itu.
Sesaat ia mencoba untuk mengenangkan apa yang baru saja terjadi. Mustahil, mustahil, katanya dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun ternyata ia masih hidup. Ketika ia menggeleng-gelengkan kepalanya, maka yang dilihatnya masih saja perkelahian yang seru. Ia tidak sedang mimpi, karena itu segera ia meloncat kembali, mengambil pedang seorang kawannya yang terluka. Mari, berikan senjata itu kepadaku. Kawannya yang terluka itu merangkak ke samping. Diberikannya pedangnya kepada kawannya sambil berdesah, bunuhlah. Bunuhlah siapa saja yang kau temui. Aku sudah dilukainya, dan lukaku parah. Orang itu menerima pedang itu dengan tangan gemetar. Kawannya dilukai dadanya, sedang dirinya sendiri, yang telah pasrah pada nasib, tiba-tiba mendapat kesempatan untuk hidup. Dan apakah sekarang ia harus membunuh? Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk berpikir lebih panjang. Sekali lagi ia melihat seorang kawannya jatuh terlentang dengan luka di dadanya. Karena itu segera ia meloncat kembali memasuki arena pertempuran yang menjadi kian sengit. Agung Sedayu masih juga bertempur dengan gagahnya. Namun ketika ia melihat beberapa orang kawan dan lawannya terluka, maka kepalanya menjadi serasa pening. Kini lututnya sudah tidak gemetar karena ketakutan. Apalagi setelah ternyata ia dapat melepaskan diri dari berbagai bahaya. Namun ia masih belum sampai hati untuk membunuh orang, meskipun dalam pertempuran. Tetapi sementara itu pertempuran berjalan terus. Citragati dengan gigihnya bertempur melawan alap-alap Jalatunda. Alap-alap yang masih muda itu bertempur dengan tangkasnya. Pedangnya menyambar-nyambar seperti beratus-ratus pedang. Tetapi Citragati pun cukup berpengalaman. Pedangnya pun berputar seperti baling-baling. Dengan sepenuh tenaga dicobanya untuk melawan alap-alap Jalatunda. Namun alap-alap Jalatunda itu mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Kelincahan dan kecepatannya. Sekali ia menyambar dari samping, namun dengan cepatnya pedangnya telah terjulur ke arah lambung. Agung Sedayu yang berdiri beberapa langkah dari pertempuran itu kadang-kadang dapat menyaksikannya dengan cermat. Ia melihat bahwa alap-alap Jalatunda itu benar-benar tangkas. Tetapi meskipun demikian, kini Agung Sedayu itu tidak menjadi gentar seperti pada saat ia melihat alap-alap Jalatunda bertempur melawan kakaknya. Bahkan tiba-tiba terungkatlah kebenciannya kepada alap-alap Jalatunda itu. Sebab ia adalah salah seorang dari mereka yang menyebabkan kakaknya terluka pada waktu itu. Karena itu untuk melepaskan kebimbangannya melawan setiap orang yang belum pernah dikenalnya dalam laskar lawannya, maka tiba-tiba Agung Sedayu itu pun meloncat mendekati Citragati. Ia sama sekali tidak cemas lagi melihat pedang alap-alap Jalatunda itu. Meskipun demikian, ia menjadi berdebar-debar juga. Kalau ia terpaksa terlibat dalam pertempuran yang seimbang, apakah ia harus membunuh lawannya? Namun demikian, ada juga keinginannya untuk melepaskan gelora yang tersekap di dalam dadanya. Gelora kemarahannya kepada Sidanti yang belum ditumpahkannya. Alap-alap Jalatunda yang sedang bertempur melawan Citragati itu melihat seseorang mendekati perkelahian itu. Karena itu segera ia berteriak, siapa lagi yang ingin bertempur melawan alap-alap Jalatunda? Dalam pada itu seorang prajurit Jipang tiba-tiba menyerang Agung Sedayu. Namun dengan tangkasnya Agung Sedayu menghindari serangan itu. Bahkan dengan kerasnya ia memukul pedang lawannya ke arah yang sama. Sehingga justru karena itu, maka pedang itu pun meloncat dan terlepas dari tangannya. Alap-alap Jalatunda sempat menyaksikan ketangkasan itu. Karena itu maka segera perhatiannya tertarik kepada lawan yang mendekatinya. Sambil bertempur melawan Citragati ia berkata, "Hei, alangkah tangkasnya anak itu. Siapakah kau? Apakah kau ingin melawan alap-alap Jalatunda?" Demikianlah cerita jilid 6 bagian 4 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian 5 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.